Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas seperti biasanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab Samarqandi yang artinya mustahil hati kita mencintai seseorang yang sama sekali belum pernah kita ketahui. Oleh karena itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Irfan Fauji. Saya mahasiswa di STAI Darul Falah, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah saya di sini berkesempatan untuk mengikuti praktik pengalaman lapangan ataupun PPL di SMA Muslimin Warung Awi. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam yang ada di Asia. Sebelum ke materi, ada baiknya kita menganalisis atau menganalisa terlebih dahulu perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Menganalisis ataupun juga menganalisa berarti kegiatan melakukan penelitian suatu peristiwa ataupun kejadian seperti karangan, perbuatan, dan lain sebagainya untuk mengetahui sebab musabab perkara maupun sejenisnya. Untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam di Asia dapat diketahui melalui perkembangan Islam di dua wilayah Asia, yaitu yang pertama Asia Tengah dan yang kedua Asia Tenggara. Sedangkan untuk Asia Timur tidak diikut sertakan karena Asia Timur termasuk Jazirah Arab merupakan negara yang menjadi poros penyebaran agama Islam. Ini akan membahas tentang peradaban Islam di benua Asia yang ada di kawasan Asia Tengah yang mencakup beberapa negara, yaitu yang pertama Islam di Pakistan. Pada abad 13 sampai 15 agama Islam berkembang pesat di India dengan bukti adanya kerajaan Islam Mughal dan bangunan tempat ibadah. Ketika kerajaan Mughal sedang kritis, para pedagang Belanda, Prancis, Portugis, dan Inggris masuk dan menjadikan India sebagai wilayah jajahan Inggris. Pada tahun 1947, Inggris memberi kemerdekaan kepada India sekaligus menandai berakhirnya kejayaan Islam di India. Karena itu, Pakistan mulai mendirikan negara baru yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam tersendiri bagi umat Islam dan menjadikan Pakistan sebagai pusat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang bertaraf internasional. Ide ini berasal dari Sayyid Ahmad Khan yang dicetuskan oleh Muhammad Iqbal dan direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Dan untuk perkembangan peradaban Islam di benua Asia yang terdapat di kawasan Asia Tengah, yang kedua yaitu Islam di India. Sebelum Islam lahir di Arab, bangsa Arab dan bangsa India sudah saling mengenal satu sama lainnya dengan adanya peninggalan pedang Arab yang disebut dengan Saif Muhammad. Islam disebarkan oleh Khulafaur Rasyidin dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahapan selanjutnya, Islam tersebar di India sebagai kekuatan politik yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Sabaktakin, Ghazi, Mamluk, keturunan Kijli, Taglak, dan Mughal. Umat Islam di India nasibnya sama dengan umat Islam di negara-negara minoritas, karena mereka ditekan dan ditindas oleh penguasa umat non-muslim atau umat Hindu. Bahkan ribuan bangunan Islam bersejarah kini menjadi puing-puing dan dijadikan objek wisata oleh Hindu, dan juga pernah terjadi pembantaian di Mumbai, India, bahkan sebanyak sekitar 100.000 jiwa pada Desember 1992.
Dan perkembangan peradaban Islam di benua Asia, wilayah Asia Tengah. Yang ketiga yaitu Islam di Afghanistan. Penduduk Afghanistan berjumlah 16.922.000 dan 99% agama Islam pada tahun 1991. Agama Islam masuk di Afghanistan dibawa oleh Asim bin Umar al-Famini pada masa Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Utsman, Islam masuk ke wilayah Kabul, ibu kota Afghanistan pada tahun 870 Masehi. Akhirnya agama Islam mengakar di seluruh negeri dan perkembangannya pun tidak ada hambatan. Dan yang terakhir dari perkembangan peradaban Islam di wilayah Asia Tengah yaitu Islam di Tiongkok. Agama Islam menyebar di Tiongkok pada abad ke-10 langsung dari bangsa Arab dan saudagar India melalui perdagangan darat dan laut yang disebut juga dengan jalur sutra pada dinasti Tang. Melalui pergaulan, perdagangan, dan pernikahan pedagang Arab dengan penduduk Tiongkok yang mana akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Jumlah umat Islam di Tiongkok sudah mencapai sekitar 20 juta. Agama Islam dapat berkembang pesat meskipun negara Tiongkok menganut paham komunis. Adapun juga untuk kendala pengembangan Islam di Tiongkok adalah sistem komunisme yang membolehkan rakyatnya berpropaganda anti-Islam. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, pembahasan yang saya paparkan cukup sekian. Untuk selebihnya saya mohon maaf atas kekurangan baik perkataan dan juga penyampaian materi yang kurang tepat. Mohon maaf untuk selebihnya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.